Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kibzi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak jamaah salat Isya dan insyaallah juga jamaah salat tarawih dan witir di malam ke-27 Ramadan 1445 Hijriah ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena betapa banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, sehingga dengan penuh perjuangan kita sudah bisa sampai kepada ibu di malam ke-27 malam ini. Di samping banyak saudara-saudara kita, jangankan sampai ke malam 27 bertemu Ramadan saja tidak bisa. Maka karena itu tentunya syukur yang pantas kita ungkapkan pada Allah SWT. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini pada Ibu, sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan oleh pengurus, masih ada waktu untuk bertaubat. Bulan Ramadan sesungguhnya bulan taubat. Kenapa? Karena Ramadan disediakan oleh Allah adalah sebagai bulan ampunan. Kalau dijalani, dibaca, itu ternyata setidaknya ada 3 jalan taubat yang diberikan oleh Allah agar kita benar-benar diampuni dosa yang berlalu itu. Yang pertama Pak Ibu, ada melalui puasa. Puasa itu sesungguhnya ampunan Allah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Jadi bukan sekedar puasa, puasanya dengan iman. Dasarnya iman, bukan pertanyaan. Apa puasa luar ini? Bukan, tidak pantas dan tidak perlu kita bertanya. Ini perintah Allah. Kalau kita sebagai bawahan terkadang Pak Ibu ditelepon oleh atasan, tidak bisa nolak. Bisa nggak membantu saya seperti ini? Pasti sebagai bawahan dengan senang hati. Apalagi kita sebagai hamba Allah, turun perintah kepada kita, mestinya dengan senang hati, bukan malah bertanya. Balasan Allah di situ ketika dilakukan dengan iman, kuncinya iman dan iman dan ihtisaban, dengan perhitungan. Apa perhitungannya? Ya kita selesaikan. Karena ada orang yang tidak perhitungan Ramadannya, Ramadan kurang, Ramadan apa? Kurang selesai, awal enggak, itu enggak perhitungan. Orang jelas tujuannya menempuh Ramadan, kita tidak jelas. Nah ini tidak perhitungan. Jadi di siang hari dengan puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu jalan taubat yang pertama. Kemudian masih juga kurang barangkali pada Ibu. Kok kurang juga ampunan Allah diraih dengan puasa? Namanya puasa itu banyak juga tantangannya. Baru perut saja puasa, mulut masih belum, mata masih belum dan sebagainya. Masih Allah beri jalan yang kedua, yaitu melalui qiyam Ramadan. Maqama Ramadana, artinya awalnya ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan,
maka diampuni dosa yang telah berlalu. Kurang apa lagi coba Bapak Ibu? Siang wajib berpuasa, balasannya ampunan. Malam tarawih witir, ibadah Ramadan di malam hari sunnah, tapi balasannya disamakan dengan wajib. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Baik, rahimahumullah. Lalu yang berikutnya masih kurang juga, maka ada doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, katakan Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonannya, doanya kalau dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya juga dua. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia memenuhi panggilanku. Panggilan Allah itu perintah Allah kita laksanakan. Kemudian senantiasa beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka berada di jalan yang benar. Dan ini paling mudah. Jadi kalau puasa wajib berat, banyak merasa berat. Malam tarawih berat, mata ngantuk, gak ada letih. Ya wajar kan puasa itu. Kalau puasa nggak letih, nggak ngantuk, mungkin dipertanyakan puasanya. Efeknya terkumpul memang seperti itu. Tapi itulah perjuangan harus kita taklukkan hawa nafsu kita. Dengan adanya kita beribadah malam hari, itu ada harapan luar biasa, doa itu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu juga ikut iktikaf mencari Lailatul Qadar. Jadi iktikaf ini salah satu puncak daripada ibadah kita di bulan Ramadan itu iktikaf itu. Berdiam diri dalam satu waktu di masjid untuk beribadah kepada Allah. Bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 malam, bahkan 10 malam terakhir seluruhnya. Kalau tidak, beberapa jam saja. Yang penting masuk masjid tadi, kita sudah berniat intikaf, lalu durasinya diserahkan kepada kita. Ada yang pilih mungkin 3 jam, ada yang pilih 4 jam, sampai ngantuk misalnya. Atau ada yang pilih sampai pagi, sampai subuh, boleh saja. Itu tetap hukum sunnah. Tapi yang paling penting di situ adalah ada malam diberi oleh Allah Lailatul Qadar. Lalu istri Nabi tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa malam ini atau suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku minta kepada Allah? Lalu Rasul menjawab, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi tidak lagi sekedar ampunan, tapi benar-benar minta dihapuskan kesalahan. Kalau ampunan ditutup kesalahan karena saking banyaknya ganjaran pahala, tapi di puncak Lailatul Qadar anjurannya ternyata minta maaf kepada Allah SWT. Kalau sempat kita bertobat di malam itu, pada itu taubatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran, Al-Quran, nilai baca Qurannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita berzikir, zikirnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita berdoa, doanya lebih baik daripada 1000 bulan. Doa nomor 1 yang diminta sebelum yang lain, yaitu doa minta ampun kepada Allah. Bahkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ini, di awal mukadimah tadi sudah kita bacakan, panggilan bertaubat bukan panggilan untuk orang berdosa saja. Panggilan pada orang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Orang beriman dipanggil, wahai orang-orang berdosa. Tidak seperti itu, orang beriman. Jadi sekuat apapun iman kita,
Setebal apapun iman kita, kita masih berdosa, Bapak. Kita masih belum bersih, belum suci dari dosa-dosa kepada Allah dan dosa-dosa mungkin terhadap sesama kita. Maka bulan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan, itu yang kita kejar, Bapak. Gimana mengejar meraih ampunan Allah. Kalau ampunan Allah itu kan kita tidak tahu, mungkin berkali-kali kita bertobat mohon. Tapi baru bermohon, Bapak, terimanya Allah yang tahu. Mungkin barangkali banyak yang nggak datang seperti itu, kan udah tiap malam minta ampun, Ustaz. Mungkin sudah diampuni barangkali. Anda merasa, kita tidak boleh merasa diampuni, Pak Ibu. Kita masih tetap bermohon kepada Allah. Pak Ibu mungkin bulan lain pernah nonton ya, ada satu acara. Acaranya adalah uang kaget. Ini uang kaget, Pak. Dunia. 12 juta dikasih kepada satu keluarga, dibelanjakan dalam waktu 30 menit. 30 menit, Pak. Dari rumahnya carilah mobil sendiri, ke angkot, ke sewanya, sampai ke pasar, dibelilah. Pokoknya harus pas, maksimal. Lewat 30 menit batal, tidak bisa, tidak jadi. Akhirnya berlari-lari, gaya-gaya, Ibu tak tentu nyentah penyakit jantung, makin apa, pokoknya lari-lari aja gitu. Begitu harapnya bagaimana menghabiskan uang 12 juta tersebut, karena ini kesempatan katanya. Rata-rata kalau kita nonton itu selesai semua. Walaupun barangnya lepas serak dan teotor, Ibu lepas serak, tapi nyolah disebut waktu tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata uangnya habis. Langsung dia sujud syukur, Ibu. Nah, kita tinggal waktu 4 hari lagi. 5 jam malam ini. 27, 28, 29, 30, 4 malam itu. Apakah kita berkejar-kejar pada yang benar Allah? Ini akhirat, Ibu. Kalau dunia aku contoh, Ibu, siapa yang mengejar juga. Tapi kok akhirat kok tidak kejar-kejar. Nah, maka Rasulullah mencontohkan betapa beliau serius di akhir Ramadan mengejar ampunan ini. Tidak ada lagi setelah Ramadan, Ibu. Waduh, jangan tarawih sudah Ramadan, Pak, kita usir sama-sama. Kalau ada kan, tapi tidak ada. Kemudian kedua, apakah ada peningkatan amal soleh setelah Ramadan? Nilainya tidak ada, Ibu. Lipatan ganda pahala itu hanya di bulan Ramadan. Kok tidak serius? Kalau bulan lain normal kembali, Ibu. Normal kembali. Sayangnya dikalahkan biasanya. Yang pertama ada super diskon di swalayan-swalayan, Ibu. Jam segini, Pak Ibu, itu 50 tambah 70%. Jam tarawih 90% diskonnya. Dilihat di rumah, yuk baju rayo di Bali lah, ajak kasih lain. Padahal lupa Ramadan kok berakhir sudah rayo bisa beli baju rayo. Orang nak tanya bila Bali lah tu, orang tanya dulu. Mau Bali sudah puasa, tidak baju. Nah, orang nak bertanya. Tapi selesai Ramadan kita, berkali kita. Jadi benar-benar harus kita perhatikan kepada ini. Baik, rahmatullah. Maka karena itu masih ada sisa-sisa di penghujung Ramadan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada istrinya, mengingat kepada istrinya, mungkin untuk kita semua, itu hanya satu permohonan saja diminta kepada Allah, yaitu mohon ampunan kepada Allah SWT. Ampunannya itu disebut dengan afu, tidak lagi ghafur. Apa bedanya? Bedanya Pak Ibu, ketika ghafur dalam Quran, ghafara itu penutup, ditutup. Jadi kalau ditulis dengan tinta sebuah kertas, itu dikasih tip X, maka tulisan itu tertutup oleh tip X. Itu namanya ampunan. Sekarang afu, maafnya Allah seperti nulis dengan pensil, dihapus, hanya bekasnya saja, tulisannya tidak terbayang sedikit. Nah, inilah dosa yang harus kita mohon pada Allah di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan yang lebih serius. Tidak ada yang lebih kita seriuskan selain daripada ampunan. Hanya Allah yang bisa mengampuni kita, Ibu. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak siapa yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah. Tidak ada, hanya Allah. Hanya Allah. Kalau awak kurang kaya, Pak Ibu, masih ada kesempatan bekerja lebih serius lagi untuk dapat jadi orang kaya. Kalau kita belum banyak teman, masih ada kesempatan untuk bersilaturahim,
untuk mencari teman. Tapi kalau kita belum dapat ampunan, kapan? Sudah diberi 1000 kali lipat ampunan, tidak dapat apalagi ampunannya sekali lipat saja di bulan lain 4000. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu sisihkan waktu kita, luangkanlah waktu kita agak beberapa jam saja, mungkin agak 1 juz baca Quran di masjid, atau 100 kali istighfar masjid, atau ibadah-ibadah lain. Karena etika itu tidak dibatasi, Ibu. Ada yang melanjutkan dengan sholat tahajud, tetapi kita di Muhammadiyah sudah menetapkan dan disesuai dengan tarjih ya. Sesungguhnya sholat tarawih itu sudah cukup. Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu, ketika istri beliau bertanya pada Rasulullah tentang bagaimana, ketika sahabat bertanya kepada istri Nabi, bagaimana sholat Nabi di bulan Ramadan, di luar Ramadan, itu 4-4-3. Jadi 11 rakaat itu di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu sama. Lalu membedakan apa? Ayatnya. Kenapa kok bisa sampai pagi Nabi sholat? Karena panjang. Kan ada seorang sahabat yang mencoba duduk berdiri di belakang Nabi untuk jadi makmum Nabi sholat malam. Pertama dibaca surah Al-Baqarah, sudah selesai hampir 2,5 juz surah Al-Baqarah. Belum juga dibaca pula Ali Imran. Tidak ada untuk Nabi. Itu baru alhamdulillah saya sahabat. Nah itu baru. Jadi kalau hitungan rekannya sudah cukup. Jadi apa yang kita lakukan di Lailatul Qadar ini? Ia memperbanyak ibadah. Jadi bukan pilihan satu-satunya sholat, tidak. Sholat boleh, silakan kita ambil. Tapi di selain sholat apa? Yaitu zikir, berdoa, baca Quran. Yang penting lebih serius, lebih fokus, tinggalkan urusan dunia untuk sementara. Karena ini kesempatan yang terakhir dan tahun depan kita tidak tahu. Lain masih bisa sesuatu itu belum tahu. Apakah kita masih hidup? Belum tahu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu direnungkan. Bahkan kalau perlu merenung, muhasabah seorang. Tak perlu diundang ustazkan untuk bermuhasabah malam itu kadar. Tidak, muhasabah sendiri. Umur sudah segini, harap kemudian apa sudah saya lakukan selama ini, apa yang saya lakukan. Jadi kayak orang buku di padang Arafah buku. Kalau i'tikaf itu kan berhenti juga sejenak untuk bertafakur kepada Allah SWT. Maka karena itu marilah pada ibu sekali lagi termasuk saya sendiri juga tetap menyemangati. Kok tanya ngantuk sama ngantuk, Pak. Kok tanya letih sama letih. Tapi tinggal beberapa hari lagi. Apakah kita biarkan berlalu begitu saja? Tentunya bagi kita orang beriman tidak akan membiarkan itu berlalu, karena aman rugi, bahkan rugi murakkab, rugi kuadrat namanya itu. Kalau sempat keluar Ramadan, hasilnya sama dengan sebelum Ramadan. Bagusnya keluar dari Ramadan, ampunan telah kita raih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bertaubat dan taubat kita diterima di bulan Ramadan ini, sehingga kita layak keluar di dalam bulan Ramadan ini dengan sebutan minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.